Hani tidak punya niat mengejar iblis malam bersayap perak di tempat baru ini. Tanpa penghalang yang menjebak iblis malam, dia tidak akan bisa dengan mudah membunuhnya dengan kipas Triflame. Dia berbalik untuk melihat binatang jiwa menangis yang sekarang melambaikan benda putih di tangannya dan tersenyum. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah kuda halus kecil dengan dua mata hijau dan tingginya setengah kaki. Itu adalah kuda Umbrayin, tujuan dari perjalanan berbahaya mereka. Tepat ketika teleportasi dimulai, dia menyembunyikan dirinya sekali lagi di tubuh serigala mayat. Akibatnya, itu ditangkap ketika binatang jiwa menangis telah menggunakan kabut kuningnya untuk mengekstrak ki serigala mayat. Jika Hani tidak memperhatikan dan memerintahkan binatang jiwa menangis untuk berhenti, kuda Umbrayin mungkin telah dimangsa. Adapun dua pedang terbang yang ditangkap iblis malam, dia tidak peduli setelah teleportasi. Dan Hani dapat dengan mudah mengambilnya kembali. Sayangnya untuk jiwa baru lahir wanita berjubah hitam, iblis malam telah menelannya sebelum melarikan diri. Satu-satunya hal yang membuatnya muram adalah bahwa jarum terbang kristal telah ditangkap oleh iblis malam bersayap perak. Untungnya, iblis malam seharusnya tidak dapat menghapus tanda spiritualnya dalam waktu singkat. Mungkin ada peluang untuk merebutnya kembali. Setelah menyelesaikan pikiran ini, Hani melihat sekelilingnya. Itu sangat mirip dengan gua bawah tanah tempat mereka berada. Tetapi tidak ada angin yang hadir dan udara dipenuhi dengan ki spiritual yang berlimpah. Tampaknya gua ini terletak di atas pena roh berkualitas tinggi. Dia kemudian melihat formasi mantra yang dia injak. Dari pengetahuan dan pengalamannya, dia bisa mengatakan bahwa itu jelas merupakan formasi mantra penerima. Dengan kata lain, tidak ada cara untuk kembali menggunakan formasi. Hani mengerutkan kening sejenak sebelum mengalihkan perhatiannya ke kepompong besar. Mereka berisi getaran kuat ki spiritual, jelas menunjukkan bahwa Pak Tuafu dan Bayoi masih hidup. Hanli ragu-ragu sejenak sebelum melambaikan tangan ke binatang jiwa menangis dan memanggil kuda Umbrayin ke tangannya. Kemudian dia meletakkannya di kantong binatang roh setelah menempelkan beberapa jimat yang membatasi di atasnya. Setelah itu selesai, Hani mengangkat tangannya dan melepaskan dua sambaran petir keemasan di kepompong abu-abu. Sebuah ledakan terdengar ketika kilat melilit kepompong di jaring besar. Pertempuran antara petir dan utas berlangsung untuk sementara waktu. Tanpa kendali iblis malam bersayap perak, benang iblis hantu mulai menyebar lapisan demi lapisan dalam petir. Akhirnya kepompong meledak untuk mengungkapkan Pak Tuafu dan Bayoi. Keduanya memiliki corak pucat dan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu terperangkap oleh benang iblis hantu, mereka pasti telah melewati rasa sakit yang luar biasa, mengingat kekuatan sihir mereka telah diserap secara paksa oleh utas. Pak Tuafu santai dan memberi hormat. Terima kasih banyak atas bantuanmu, Saudara Han. Bayoi membungkuk dan tersenyum masam. Jika bukan karena kemampuan Saudara Han, aku khawatir kita semua akan binasa. Siapa yang bisa tahu Gua Yin Yang adalah rumah bagi iblis malam bersayap perak. Kami tidak bisa membela diri ketika monster itu menyergap kami. Dalam perjuangan, rekan Dois Yuan kehilangan jiwa baru lahirnya dan binasa. Hani tersenyum tipis ketika mendengar ucapan terima kasih mereka. Meskipun keduanya tampak bersyukur, Hani memperhatikan jejak ketakutan jauh di dalam mata mereka. Lagi pula, keduanya bisa dengan jelas merasakan pertempuran saat mereka terjebak. Hanli tidak hanya memiliki kekuatan untuk melawan iblis malam bersayap perak, tetapi bahkan bisa memaksanya untuk melarikan diri. Keduanya benar-benar tidak akan memiliki kesempatan untuk melawannya. Dan mengingat fakta bahwa mereka dipindahkan ke suatu tempat misterius dan tidak ada orang lain di sekitar, mereka tidak bisa membantu tetapi merasa sangat gelisah. Jika Hanli memiliki niat jahat, segalanya tidak akan berakhir baik bagi mereka. Tanpa memperdulikan hal ini, Hani melemparkan kantong binatang roh kepada Pak Tuafu. Kuda Umbrayin ada di sana. Jika Anda berhasil menghasilkan pil tambahan, berikan saya 2 pil. Apakah ini dapat diterima? Hati Pak Tuafu santai dan dia berkata, tentu saja. Jika saya menghasilkan cukup, mereka adalah milik Anda. Bayoi tersenyum. Saya juga tidak keberatan. Saya cukup malu untuk sepenuhnya mengandalkan kekuatan Anda. Wajar bagi Anda untuk menerima bagian yang lebih tinggi. Hani kemudian melihat ke arah pintu keluar gua dan menyipitkan matanya. Bagus, rekan-rekan Taois, Anda harus beristirahat di sini. Saya akan melihat ke depan dan melihat seperti apa di luar.
Saudara Han silahkan pergi. Kami akan menggunakan waktu untuk beristirahat. Pak Tuaku tidak mengajukan keberatan. Baoyi mengangguk dan duduk bersila. Hani tersenyum dan cahaya biru bersinar dari tubuhnya sebelum dia melesat ke depan. Pada saat yang sama, dia sepenuhnya melepaskan indera spiritualnya. Seandainya iblis malam bersayap perak bersembunyi dimanapun di dekatnya, atau jika kedua kultivator berencana untuk menyelinap pergi. Tanda pelacakan pada keduanya masih memiliki beberapa hari sebelum mereka berakhir. Karena Hani bukan orang suci, pikiran untuk membunuh mereka demi harta mereka sebentar muncul di benaknya. Namun dia tahu terlalu sedikit tentang pil jiwa baru lahir. Bahkan jika dia bisa mendapatkan formula untuk itu, peluangnya untuk membuatnya tidak terlalu tinggi. Keduanya juga memberinya kesan yang baik, jadi dia tidak punya keinginan untuk membunuh mereka. Karena itu, dia telah mengambil inisiatif untuk membebaskan mereka setelah beberapa saat berpikir. Ketika dia meninggalkan ruang utama, dia menemukan tangga yang naik. Dia tidak bisa melihat di mana itu berakhir. Aneh, mungkinkah ini berada jauh di bawah tanah? Merasa agak terkejut, dia langsung terbang. Tidak lama kemudian, Hani menjadi heran. Dia telah terbang menaiki tangga untuk sementara waktu, tetapi masih terus berjalan. Meskipun dia hanya terbang untuk waktu yang singkat, kecepatannya cukup mengesankan. Jika bukan karena fakta bahwa indera spiritualnya mampu melihat dengan jelas sekelilingnya, dia akan curiga dia telah jatuh ke dalam semacam pembatasan. Bagaimana mungkin sebuah lorong bisa begitu panjang? Hani telah terbang beberapa kilometer sebelum akhirnya melihat cahaya di ujungnya. Ketika dia terbang keluar dari lorong, lingkungannya menyala dan dia mendapati dirinya di daerah beraspal yang besar. Seluruh lantai yang membentang lebih dari 3 km terbuat dari batu bata, dan dia bisa mencium aroma tanaman yang harum. Ki spiritual bahkan lebih padat daripada di bawah pada formasi teleportasi. Namun semua ini memucat dibandingkan dengan apa yang dia lihat ketika dia mengalihkan pandangannya ke depan. Di ujung area beraspal ada wajah tebing yang tinggi, dan ketika dia mendongak, dia hanya melihat gunung tanpa akhir. Ada juga tembok gunung tinggi di belakangnya. Tampaknya dia berada di lembah mereka. Hani memandang ke langit untuk waktu yang lama, hanya untuk menemukan beberapa tebing berliku. Lalu tanpa pikir panjang, dia naik ke langit. Setelah terbang beberapa kilometer, Hani akhirnya terbang keluar dari lembah. Mengungkapkan pemandangan yang tidak bisa dia percayai. Segera dia buru-buru menembak ke depan dan mengitari sekelilingnya sebelum kembali ke tempat asalnya. Satu-satunya kata yang terlintas di benak Hani adalah besar. Hani telah melihat gunung yang tak terhitung jumlahnya selama hidupnya. Yang terbesar adalah Gunung Suci Pulau Bintang Surgawi. Gunung besar di depannya tampak seperti pilar yang menjangkau langit, dan apa yang dilihatnya sendiri bahkan dapat dibagi menjadi 81 cerita untuk menampung sejumlah besar kultivator dengan perkiraan terendahnya. Dia saat ini berada di dasar gunung besar, dan tidak bisa membuat perbandingan yang akurat dalam ukuran dengan Gunung Suci Pulau Bintang Surgawi. Meskipun dia bisa menebak ini lebih besar. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat langit virus yang dalam tanpa akhir. Lembah tempat dia muncul hanyalah celah yang tidak berarti di pegunungan. Tapi yang paling menyulitkan Hani dan membuatnya tak bisa berkata-kata adalah bahwa gunung memiliki batasan besar ditempatkan di atasnya. Ketika dia melihat ke pinggiran, dia melihat penghalang cahaya putih muncul untuk menutupi gunung secara keseluruhan. Pemandangan yang begitu besar membuat Hanli kagum. Ini jelas merupakan tindakan para kultivator kuno. Dengan sedikit ragu, dia buru-buru terbang dan tiba di depannya pada saat yang dibutuhkan untuk menyelesaikan secangkir teh. Dia hanyalah bintik kecil dibandingkan dengan penghalang besar. Dia memeriksanya untuk waktu yang lama, tetapi terbang kembali. Tidak dapat melihat dengan tepat seberapa tebal itu. Tidak ada gunanya menguji kekuatannya, pikirnya. Jangankan seorang kultivator pertengahan jiwa baru lahir. Bahkan kultivator transformasi dewa tidak akan dapat menghancurkannya dengan kekuatan kasar. Ketika Hani melihat kembali ke gunung, dia tidak bisa membantu tetapi memperhatikan kurangnya suara. Dia bahkan tidak bisa mendengar kicauan burung, seolah-olah pegunungan tidak memiliki kehidupan sama sekali. Ini cukup aneh dengan ki spiritual yang sangat melimpah mengelilingi gunung, memberi Hani perasaan aneh. Dengan ekspresi muram di wajahnya, dia kembali ke lembah dan kembali ke formasi teleportasi.
Ketika dia kembali ke gua, dia menemukan Pak Tuafu dan Bayoyi sedang bermeditasi. Hani tidak punya niat mengganggu mereka. Sebaliknya, dia berhenti sejenak sebelum menampar kantong penyimpanannya, mengeluarkan setumpuk bendera dan piring dan melemparkannya ke udara. Cahaya multiwarna menyelimuti seluruh gua. Itu adalah formasi mantra sederhana yang memiliki efek penyembunyian dan deteksi, memungkinkan peringatan dini jika ada yang masuk tanpa izin. Dua lainnya menutup mata terhadap tindakan Hanli dan tetap diam di tempat. Hani tersenyum ketika dia melihat ini dan duduk bersila di sudut gua sebelum bergabung dengan mereka dalam meditasi. Selama rentang hari, Pak Tuafu dan Bayoyi secara bertahap memulihkan kekuatan sihir mereka, dan muncul tak lama setelah itu. Ketika keduanya berdiri, wajah Hani bergerak, dan dia membuka matanya bertanya, "Rekan-rekan Taois, sudahkah kamu memulihkan kekuatanmu?" Bayoyi dengan manis tersenyum dan menjawab, "Terima kasih banyak atas perlindungan Anda, Saudara Han. Kami baru saja memulihkan kekuatan sihir kami." Pak Tuafu melihat ke pusat formasi teleportasi besar dan bertanya, "Apakah Saudara Han sudah keluar untuk melihat di mana kita berada?" Hani dengan tenang menjawab, "Iya, tapi aku tidak yakin. Kita berada di kedalaman gunung raksasa dan dikelilingi oleh batasan raksasa." Mata Pak Tuafu bersinar dan dia dengan percaya diri berkata, "Karena Saudara Han adalah seorang kultivator luar negeri, Anda tidak akan terlalu akrab dengan fitur-fitur terkenal di daratan. Saya mungkin bisa mengenali di mana kita berada." Hani tertawa kecil dan dengan santai menjawab, "Oh, benarkah begitu? Kalau begitu silahkan dan lihatlah." Ketika Bayoyi mendengar ini, matanya bersinar. Dari nada bicara Saudara Han, tampaknya ada sesuatu yang aneh tentang gunung ini. Haruskah aku memeriksanya juga? Hani mengangguk dengan acuh tak acuh. Karena dia memiliki kemampuan yang jauh lebih besar dari dua lainnya, wajar saja jika dia menjadi pemimpin mereka. Akibatnya mereka saling bertukar pandangan sebelum terbang keluar dari gua dalam garis-garis. Hani tetap duduk, tetapi membalik tangannya untuk memanggil platformasi pelacakan. Ketika dia melihatnya, dia bisa dengan jelas melihat titik putih dan hitam. Dia menyipitkan matanya dan terus menonton dalam diam. Tidak lama kemudian, dia mengangkat alisnya dan memasukkannya ke dalam kilatan cahaya. Setelah itu, cahaya bersinar dari tangga dan dua kultivator kembali. Namun, keduanya sekarang memasang ekspresi tidak sedap dipandang. "Iya, apakah kamu menemukan sesuatu?" Hani bertanya dengan senyum misterius. Meskipun dia tidak terbiasa dengan jin agung, dia akan tahu jika ada gunung spiritual sebesar yang dia lihat. Pak Tuafu dengan masam tersenyum. "Kakak Han, sekarang bukan waktunya untuk bercanda. Aku bahkan belum pernah mendengar gunung sebesar itu. Kami tidak lagi yakin bahwa kami berada di Jin Agung." Dengan mengatakan itu, wajahnya menunjukkan sedikit kekhawatiran. Bayoyi mengerutkan kening. "Itu benar. Jika gunung besar ini terletak di Jin Agung, kami pasti akan pernah mendengarnya sebelumnya." "Mungkin," Hani dengan tenang berkata. "Meskipun saya tidak tahu banyak tentang batasan luar atau keadaan di sekitar gunung, saya yakin bahwa pembentukan teleportasi ini adalah sesuatu yang ditempatkan oleh para kultivator kuno. Formasi bisa saja diaktifkan dari pertempuran atau bahkan sesuatu yang lain sama sekali. Tapi itu tidak penting. Untuk saat ini, mari kita sempurnakan pil jiwa baru lahir, dan kemudian lanjutkan dari sana." Pak Tuafu tersenyum sesaat dan berkata, "Kata-kata Saudara Han masuk akal. Ki spiritual di sini berlimpah dan tidak ada salahnya tinggal sedikit lebih lama. Selain itu, kami tidak perlu takut dengan Saudara Han di sini. Mungkin ini kesempatan." Bayoyi juga menantikan pil jiwa baru lahir dan mengangguk. "Pak Tuafu, pujianmu terlalu banyak." Hani kemudian mengubah nadanya dan berkata, "Aku tidak yakin apakah kalian berdua memperhatikan. Tetapi batasan luar telah sangat menekan indera spiritual kita. Hanya memungkinkan kita untuk melihat beberapa kilometer keluar. Saya tidak yakin berapa lama bagi kita untuk mencari melalui area raksasa ini." Bayoyi menjawab, "Ini juga sangat aneh. Bagaimana tidak ada kehidupan di gunung ini? Ini sepertinya bukan tempat di mana kita bisa tenang." Pak Tuafu tertawa datar dan berkata, "Bagaimanapun, ki spiritual di sini berlimpah dan akan sangat bermanfaat untuk memperbaiki pil di sini. Saya akan maju dan memulai."
Dua lainnya tidak mengajukan keberatan, dan mereka semua meletakkan formasi pengumpulan roh dan beberapa batasan pelindung sebelum Pakwafu memulai proses penyempurnaan. Untuk saat ini, Handi dan Bayoyi tetap di gua dan berdiri berjaga-jaga. Lagi pula, pil jiwa baru lahir adalah benda yang sangat penting bagi mereka, dan mereka harus bersiap untuk hal aneh yang terjadi di gunung. Setengah jalan menuju gunung yang sangat besar, kelompok kultivator klannya berkumpul di sebuah paviliun batu. Sebagian besar dari mereka duduk bersila dengan tangan memegang batu roh. Penatua klannya sarjana berjubah putih melayang di atap dan menatap tangga di depannya dengan acuh tak acuh. Mereka dibangun dari batu giok putih murni. Di kejauhan itu tampak seperti tangga menuju surga. Namun tangga putih itu lebarnya hampir 20 meter. Dan ketika dia melihat ke atas, dia hanya melihat tangga naik ke kabut putih tanpa akhir yang terlihat. Segera cahaya melintas dari cakrawala dan melesat sebelum terbang ke arah tangga. Sarjana itu bergerak dan dia berbalik menghadap cahaya yang mendekat. Itu tiba di hadapannya dalam sekejap mata dan menghilang untuk mengungkapkan eksentrik dengan kepala besar, paman ketujuh klannya. Si eksentrik dengan sungguh-sungguh berkata, "Adik ketiga, aku sudah mengikuti tangga beberapa puluh kilometer dan menemukan gapura yang dihiasi. Tampaknya gerbang ribuan kilometer dari legenda. Tetapi kecuali pembatasan, penyegelan itu dihapus. Tidak ada cara untuk melanjutkan." Sarjana itu mendesah dan berkata, "Jika itu benar, maka lebih dari 10.000 kultivator kuno pasti telah hidup di Gunung Kunwu di masa lalu. Kita hanya akan dapat mengakses tempat tinggal mereka setelah kita masuk." Eksentrik memandang ke bawah ke para kultivator yang beristirahat di paviliun dan mengerutkan kening. Namun pembatasan penyegelan sangat tidak biasa. Kita harus berusaha menghilangkannya sesegera mungkin. Kita tidak punya waktu untuk disia-siakan. Sarjana itu berkata dengan tak berdaya, "Tentu saja, tetapi kekuatan sihir para penatua kita kurang pada saat ini, dan mereka akan membutuhkan waktu untuk beristirahat. Kita tidak dapat berpisah dari mereka. Meskipun kita mungkin baik-baik saja, tempat ini tidak aman." Eksentrik hanya bisa merespon dengan mendesah, "Begitulah, saya tidak menduga melewati celah di segel ke Gunung Kunwu akan terbukti sangat sulit. Sangat beruntung kita semua berada pada tahap jiwa baru lahir. Atau seseorang pasti sudah mati." Sarjana itu tersenyum dan hendak mengatakan sesuatu yang lain ketika ekspresinya tenggelam dan dia berbalik. "Apa itu?" Eksentrik itu bertanya dengan nada bingung. Sepertinya ada suara yang datang ke arah itu. Cendekiawan itu menjawab dengan serius. Sebuah suara. Eksentrik mengedarkan kekuatan sihir ke seluruh tubuhnya, dan samar-samar bisa merasakan geraman seekor binatang buas. Itu seperti kucing dan tumbuh lebih kuat saat berjalan. Apa? Sesuatu akan datang. Sebuah cahaya glasial muncul dari mata sang eksentrik, dan dia membalik tangannya untuk memanggil benda yang berkedip-kedip dengan cahaya perak. Sarjana itu memandang ke kejauhan dengan fokus penuh. Segera awan ungu muncul dan terbang ke arah mereka. Dalam sekejap mata, itu tiba di dekat mereka dan berhenti 300 meter. Sarjana dan eksentrik samar-samar bisa melihat sosok hitam di dalam kabut bersama dengan sepasang mata merah. Mata itu dipenuhi amarah yang bermusuhan. Sikap eksentrik itu tenggelam dan dia mengangkat tangannya, melepaskan garis perak dari tangannya. Itu menghilang dari pandangan, tetapi pada saat itu sepasang cakar burung besar tiba-tiba muncul dari kabut ungu. Mengikuti ledakan, cahaya perak menyala. Suara binatang buas yang keras terdengar. Dan cakar besar itu dengan kaku menggenggam benda itu, bilah perak yang sangat indah, panjangnya beberapa inci dan cemerlang. Namun cakar menetes dengan darah hijau dan monster itu melolong kesakitan. Dengan kilau tak menyenangkan yang bersinar dari matanya, kabut ungu tiba-tiba menghilang, hanya menyisakan dua mata iblis ganas yang terlihat. Tetapi bahkan mereka menghilang setelah beberapa kedipan. Kedua udara kultivator kemudian dengan cepat bergeser. Monster itu mahir dalam teknik penyembunyian. Mengingat bagaimana indera spiritual mereka terbatas di gunung, akan sangat sulit untuk melawannya. Keduanya bertukar pandangan sebelum melemparkan teknik mereka. Eksentrik itu meludahkan pedang terbang berwarna kuning dan berputar sekali ke udara sebelum membentang hingga 3 meter. Setelah itu, cahaya pedang berkembang dari itu saat menari di udara dan melepaskan beberapa garis pedang ki yang memukau, mengelilingi perimeter 30 meter.
Dengan dengusan dingin, cendekiawan itu mengguncang lengan bajunya dan memanggil bendera hijau kecil ke tangannya. Dia melemparkannya ke tanah dan Ki Hijau bergegas keluar dari sana, menciptakan kabut yang melindungi para kultivator klannya yang sedang beristirahat di dekatnya. Dengan dua kepulan, cahaya melintas lagi 100 meter dari pavilion batu dan kabut ungu muncul. Raungan marah datang dari dalam. Dengan dua raungan marah lagi, kabut itu berhamburan untuk mengungkapkan seekor burung bersayap 4 dengan kepala singa. Itu memiliki lebar sayap 20 meter dan cahaya ungu melilit tubuhnya dalam tampilan yang menakutkan. Seekor singa elang, si eksentrik berteriak ketakutan ketika melihat penampilan sebenarnya si binatang buas. Ekspresi cendekiawan berubah dan dia mengguncang lengan bajunya untuk melepaskan pedang merah hitam memotong dengan keras ke arah binatang itu. Dalam tampilan yang aneh, binatang buas itu mengungkapkan ketakutan setelah melihat pedang dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan cincin cahaya ungu ke arahnya. Serangkaian ledakan meletus dan cahaya hitam ungu bersinar ketika pedang terbang memotong selusin cincin cahaya dengan kekuatan yang tak henti-hentinya. Tetapi dengan setiap cincin yang dihancurkan, cahayanya melemah. Pada saat pedang itu benar-benar mencapai binatang itu, cahayanya telah sangat redup dan secara paksa terhalang oleh beberapa cincin yang tersisa. Binatang itu bersuka cita melihat ini dan berpikir untuk menggunakan lebih banyak kemampuannya untuk menangkap pedang. Tapi kemudian cendekiawan itu memuntahkan kabut esensi darah dan menggenggam tangannya dalam gerakan mantra dan menunjuknya. Esensi darah langsung mengembun karakter jimat merah sebelum menghilang dari pandangan. Bersamaan dengan itu, pedang terbang meletus dalam cahaya yang sama dan menghancurkan semua cincin yang tersisa, tiba di depan binatang iblis tepat ketika akan membelahnya. Karena khawatir, binatang itu dengan cepat mengepakkan sayapnya dan menembak ke belakang, mengangkat salah satu cakarnya untuk memblokir pukulan. Darah hijau berhamburan ke udara. Pedang terbang diblokir untuk sementara waktu, tetapi juga mulai membelah setengah jalan. Binatang iblis itu tiba-tiba mengangkat kepalanya yang besar dan mengeluarkan auman yang mengguncang dunia. Ini membuat mereka berdua linglung, seolah-olah itu mengguncang langit sendiri. Adegan yang tak terbayangkan mengikuti. Riak emas tembus cahaya meninggalkan mulut singa dan mengalir ke arah pedang, mengirimkannya mengalir di udara seolah-olah disambar oleh kekuatan yang sangat besar. Eksentrik mencoba membantu pedang dengan pedang kuningnya sendiri untuk sedikit keberhasilan. Namun semakin jauh riak menyebar, semakin cepat mereka memudar. Setelah melepaskan riak emas itu, binatang iblis itu sepertinya lelah. Dia melotot ke arah cendekiawan dan mengepakkan sayapnya dengan dentuman gemuruh. Kemudian sosoknya kabur sebelum menghilang dalam semburan peti raksasa. Pada saat berikutnya, itu muncul kembali 100 meter. Namun itu tidak berani berhenti di sana dan terbang ke kejauhan dengan warna ungu, dengan cepat meninggalkan garis pandang. Ketika eksentrik melihat ini, dia menghela nafas dan menoleh untuk melihat cendekiawan yang sekarang memiliki kulit pucat. Dia dengan cemas bertanya, "Adik ketiga, apakah kamu baik-baik saja? Itu sudah menghabiskan sejumlah besar kekuatan sihir untuk mengendalikan pedang darah hitam. Tapi kau bahkan menggunakan esensi darah untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya." Sarjana itu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. "Aku baik-baik saja. Aku hanya kehilangan sedikit vitalitas." Singa elang itu adalah burung pemangsa yang terkenal pada zaman kuno. Kemampuannya pasti bahkan lebih kuat daripada kultivator jiwa baru lahir tahap akhir seperti kita. Jika kita tidak mengusirnya, itu akan menjadi sangat berbahaya. Sekarang kita telah melukainya. Itu seharusnya tidak mengganggu kita lagi. Eksentrik tampak lega mendengar ini. Sebagai burung pemangsa purba, tubuhnya seharusnya sangat kuat. Jika Anda tidak menggunakan pedang darah hitam klan kita hampir tidak akan pernah melukainya. Sarjana itu tersenyum dan kemudian mengalihkan pandangannya ke kabut hijau di bawah. Para kultivator klannya telah dikejutkan oleh kedatangan monster itu, tetapi mereka berhasil tenang. Dia mengangguk saat melihat ini dan berbicara sedikit dengan eksentrik sebelum menuju ke pavilion batu untuk beristirahat. Di bawah gunung besar di dekat lembah segudang racun, ada 5 siluet putih berdiri berjajar. Mereka menghadapi 2 kultivator berjubah hitam yang dengan hormat memberi mereka laporan. Ada fenomena di langit. Suara misterius terdengar sesekali dari sekitar mereka dengan cara yang memikat. Salah satu kultivator berjubah hitam menjawab,
Ia Penatua Agung. Ada 7 pilar cahaya yang langsung menembak ke langit di dekat danau tanpa nama di prefektur Puyun. Kapan itu terjadi? Apakah Anda menemukan apa itu? Pemilik suara itu terdengar tertarik. Itu terjadi 4 hari yang lalu. Salah satu kultivator dengan hormat menjawab. Salah satu murid kami memperoleh informasi dan segera membuat laporan. Dikatakan bahwa pilar cahaya berada di atas segel yang sangat besar. Karena ukurannya, kami tidak dapat menemukan posisinya dengan benar. Banyak sekte di Nanjiang terkejut dengan kejadian yang tiba-tiba ini, dan telah mengirim kultivator tingkat jiwa baru lahir untuk menyelidikinya. 7 pilar cahaya. Saya mendengar bahwa kebocoran cahaya spiritual dapat dihasilkan dari batasan yang rusak. Sangat menarik, saya harus pergi sendiri. Bagaimanapun, Anda mengatakan bahwa penatua sekte 9 kata itu ditemukan di dekat sini. Tetapi sekarang tidak ada berita tentang dia. Apakah Anda salah? Jika kamu bahkan tidak bisa menemukan orang ini, lalu bagaimana kamu bisa menemukan orang yang bernama Han? Menjelang akhir, suara misterius ini berubah dingin. 2 kultivator berjubah hitam bingung dengan kata-katanya, dan salah satu dari mereka dengan tergesa-gesa menjelaskan. Tolong jangan marah Penatua Agung. Kami benar-benar mendapatkan informasi bahwa penatuaku terlihat sedang menuju ke arah ini. Tetapi dia menghilang ketika dia mendekati lembah segudang racun. Memang ada jejak pergerakan kultivator, tetapi aku telah menyapu semua area lembah kecuali Gua Yinyang. Aku yakin tidak ada seorang pun di lembah itu, dan jangan bilang dia masuk ke Gua Yinyang. Jika dia masuk, aku pasti sudah tahu sekarang. Kecuali kalau lelaki tua itu berencana menghabiskan sisa hidupnya di sana. Setelah suara misterius itu mengatakan ini, para kultivator berjubah hitam bergumam dan mendapati diri mereka bingung harus berkata apa. Dan keringat dingin menetes dari wajah mereka. Suara misterius itu kemudian berkata, "Aku akan membiarkannya. Tidak mudah bagimu untuk mencari tempat ini sejak awal. Aku akan memberimu lebih banyak waktu. Kirim orang untuk mengamati lembah. Dan aku akan pergi dan melakukan perjalanan ke prefektur Puyun. Beritahu Tetua Wu dan Xiao bahwa mereka akan menemaniku. Akan lebih baik jika ada lebih banyak orang." Ia Penatua Agung. 2 kultivator berjubah hitam merasakan gelombang lega dan membungkuk. Kemudian 5 siluet putih turun ke langit, menyatu dalam posisi sebagai satu sebelum merobek udara. Ada sekelompok kultivator yang melintasi perbatasan ke prefektur Puyun, mendekati danau kecil. Ada lebih dari 20 dari mereka. Masing-masing mengenakan jubah biru dan tudung merah. 4 di bagian paling depan memiliki kultivasi jiwa baru lahir, khususnya kultivator setengah baya dengan garis-garis batu giok di wajahnya. Berada di puncak tahap pertengahan jiwa baru lahir, tubuhnya memiliki aura sedingin es, memberi orang lain perasaan bahaya besar. Seorang lelaki tua di tahap awal jiwa baru lahir dengan cemas bertanya, "Senior Hua, apakah kita benar-benar akan mengerahkan banyak pasukan? Kita telah membawa sebagian besar murid kita. Jika ada kecelakaan, kekuatan kita akan sangat menderita." Kultivator paruh baya itu menjawab, "Jika harta karun besar turun ke dunia ini, tidak akan ada banyak masalah. Tetapi sangat mungkin ini adalah Gunung Kunwu yang legendaris. Kita harus mengambil resiko untuk mendapatkan harta rahasia gunung." Gunung Kunwu, gunung spiritual yang selalu dicari oleh pendiri sekte kita. Seorang lelaki tua berambut kelabu terengah-engah dengan keterkejutan. Cahaya melintas dari tanda hijau di wajah kultivator paruh baya. Itu benar. Aku sudah mengatakannya sekali sebelumnya ketika kalian semua naik ke panggung jiwa baru lahir. Selama masa kuno, itu adalah salah satu gunung spiritual legendaris dari dunia fana. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, para kultivator kuno menggunakan kemampuan besar mereka untuk menyegelnya. Namun harta rahasia gunung itu pasti banyak. Pendiri sekte kita pada kenyataannya adalah keturunan dari seorang kultivator kuno yang membantu menyegel gunung. Dia yakin itu disegel di suatu tempat di Nanjiang, tetapi tidak banyak tahu. Saya rasa dia mendirikan sekte ini di Nanjiang untuk mencari keberadaan gunung itu, tetapi usahanya sia-sia. Ini adalah rahasia yang telah diturunkan sepanjang generasi sesepuh sekte berturut-turut. Orang tua ketiga yang memiliki alis tebal bertanya dengan bingung, "Mengapa Senior Hua yakin bahwa pilar cahaya adalah pertanda penampilan Gunung Kunwu?" Pria paruh baya itu terkekeh. Pendiri kita meninggalkan roh yang mendeteksi mutiara yang pernah dimiliki leluhurnya.
Itu secara khusus dibuat untuk mendeteksi batu abadi terbang di gunung. Sekarang setelah muncul, Mutiara bereaksi. Beberapa hari yang lalu, cincin itu mulai berdiri di dalam aula pendiri. Bahkan tanpa pilar cahaya di langit, aku akan mengirim semua murid kita. Jadi seperti itu, 3 kultivator jiwa baru lahir tua mengenakan ekspresi pemahaman dan segera kegembiraan. Pria tua berambut abu-abu itu menghela nafas dan berkata, "Sangat disayangkan Senior Yuan tidak berada di sekte. Dengan kita semua, masalah ini akan jauh lebih aman." Junior Yuan pergi pada bisnis yang agak rahasia. Dan kita tidak tahu di mana dia, juga tidak memiliki cara untuk menghubunginya. Namun saya telah memberi perintah kepada murid yang masih tinggal agar dia segera bergabung dengan kita begitu dia kembali. Untuk saat ini, kita perlu memanfaatkan kesempatan ini untuk memasuki gunung terlebih dahulu dan merebut sebagian besar harta karunnya. Dan kita masih tidak tahu apakah segel di gunung itu pecah dengan sendirinya atau apakah itu dilakukan oleh para kultivator lainnya. Jika itu yang terakhir, kita harus sangat berhati-hati. Dengan mengatakan itu, ekspresi kultivator setengah baya berubah serius. Para kultivator dari sekte racun suci tidak mungkin tahu bahwa junior mereka telah binasa di tangan iblis malam bersayap perak. Setelah bercakap-cakap sebentar lagi, mereka buru-buru bergegas. Semakin cepat mereka tiba, semakin baik.